Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada petang hari ini Allah masih menjumpakan kita, mempertemukan kita di tempat yang baik, di masjid, salat berjamaah maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas yang baik pula, thalabul ilm, sambil menunggu tibanya waktu isya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada di sini selalu diberkahi kehidupan kita, diberkahi umur kita, diberkahi pasangan hidup kita, diberkahi pula anak-anak kita, serta semua harta yang kita makan, yang kita minum, yang kita nikmati adalah harta-harta yang selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita baginda mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dengan perantaraan beliau kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berada pada jalan kebenaran, seperti yang sering kita minta setiap kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, tampakkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku nah, oke. Terima kasih. Sakit. Ya, nanti dipotong aja nggak apa-apa. Sampai mana tadi, Pak? Lali. Oh ya, gara-gara orang iklan yang ngomong-ngomong nih. Doa yang kita sering baca Bapak Ibu, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar adalah benar, dan berilah aku kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan kebenaran itu. Jadi kita ini bisa sholat, bisa ngumpul di sini, saya bisa ngomong, jenengan bisa sabar mendengar, itu karena dibantu oleh Allah. Bukan karena hebatnya Jufri, bukan karena perkasanya jenengan sebagai jamaah, tapi karena dibantu oleh Allah. Ya, jadi kita ini nggak boleh mentang. Apa mana ngomong saya ini berhasil karena usaha saya sendiri. Hebatnya, kata orang Padang. Ya, hebatnya kita loh bersin aja tuh loh minta tolong orang, Pak. Oke, Pak. Sampai bersin pakai baju enggak, Pak? Pakai celana enggak, Pak? Pakai, Pak. Siapa yang bikin baju kita? Kita sendiri? Kan tidak. Kita bersin aja minta tolong orang. Masa berani ngomong saya ini berhasil sukses seperti ini karena usaha saya sendiri. Saya ini kan SE, sarjana embong. Ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tampakkan pula kepada saya bahwa yang salah adalah yang batil adalah yang haram adalah haram, serta beri saya kemampuan untuk meninggalkannya. Pak, Bu, kita ini enggak berani mencuri. Itu bukan bukan karena hebatnya kita. Kita ini enggak berani korupsi. Itu bukan karena hebatnya kita.
kita ini nggak berani maksiat-maksiat yang lain, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena apa? Dibantu oleh Allah. Kalau nggak dibantu oleh Allah, kalau Allah nggak menampakkan ini benar ini salah, ya kita hantam aja. Oke, kita hantam aja. Namanya manusia itu kalau mengikuti hawa nafsu itu Bapak Ibu tidak pernah ada ujungnya, nggak pernah ada ujungnya itu. Kapan berhenti manusia mengejar hawa nafsu? Ketika terbujur kaku, sudah tidak bisa apa-apa, udah kaku, udah mati jadi jenazah, itu baru sampai pada titik puncak kepuasan kita sebagai manusia. Selama kita ini masih melihat, mendengar, selama itulah selalu ada keinginan. Maka doa tadi penting untuk selalu kita mintakan. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah saya salah, serta berilah kemampuan kepada saya untuk menegakkan yang benar dan meninggalkan yang salah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita buat kajian kita sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa seperti sekarang ini. Ketika lahir, apa yang kita bawa? Apa yang kita bisa? Apa yang kita punya? Tidak ada. Lahir tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sepakat? Kalau sepakat ya sudah selesai. Sudah sepakat, berarti sudah paham berarti. Ya, lahir kita ditolong orang, dokter, bidan, dukung beranak, orang tua kita yang nolong kita. Nangis, lapar nangis, haus, ngek, apa ngek ibu? Nangis. Pipis, ngek, BAB, ngek, ngantuk, ngek. Ya, bisa ngek. Sekarang ngeknya panjang Pak, ngek panjang. Kan sudah bisa panjang. Kita lah tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sekarang kita sudah punya apa-apa. Ya, kita punya apa-apa itu bukan karena hebatnya kita. Ini jauh-jauh hari sudah Allah ingatkan kepada kita supaya ketika kita menjadi manusia ini jangan sampai kita ini lupa akan asal usul diri kita. Di surat 16, nama surat An-Nahl, ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita, utamanya yang lupa akan asal usul dirinya, yang lupa bahwa dulu ketika dia lahir di dunia itu tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallah, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kamu semua, min, dari, butun, perut ibumu, maaf, perut, ummahatikum, ibu-ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sedikit pun. Sepakat Pak? Bu? Sepakat nih. Makanya kalau sekarang kita sudah bisa apa-apa, itu jangan lupa kita ini hebat seperti ini karena disa'nu Allah, dikasihani Allah. Allah ikut campur dalam kehidupan kita. Entah kita akui atau tidak, kita tidak bisa tegak tanpa ada orang lain. Saya ini Pak, Bu, maaf bisa ngomong ini karena ada yang mendengar. Kalau ini kosong Pak, orang lewat, berapa jam itu orang, tolong panggil dokter. Apa? Bermasalah itu. Ngomong nggak ada yang dengar. Saya di pasar PPI daerah Dupa itu sering ketemu orang seperti itu Pak.
Dia teriak-teriak ceramah di pasar itu, Pak. Kata anak saya, kayaknya orang itu kehabisan mimbar. Ya, nah saya ini kan bisa ngomong ini, kan ada yang mendengar, Pak. Kalau saya ngomong satu jam di sini tuh nggak ada jamaah itu kan orang bertanya, siapa itu? Jufri. Itu mulai kapan itu? Enggak. Jadi kita ini bisa ini babu karena Allah. Jangan punya suami, punya istri karena siapa? Allah yang menjodohkan, Allah yang mempertemukan. Kemudian ada suami kita ada plus minusnya. Yuk saling menikmati aja. Dinikmati aja. Karena Quran menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri itu laksana pakaian yang saling menutupi plus minusnya. Yang plusnya dinikmati, yang minusnya ditutupi. Karena prinsip orang Islam, di balik ada persoalan, di situ ada nilai amal soleh. Ibu, kalau enggak setuju sama suami, sabar. Kenapa? Ada nilai amal soleh. Bapak, kalau istrinya tukang ceramah, dengarkan. Kenapa? Bisa jadi itu adalah cara dia untuk protes. Jangan dapat istri yang ceramah pintar itu enak itu apa? Enggak pernah ada kesepian di rumah itu. Dalam nyanyi lagunya apa, Pak? Keroncong, seriosa, dandut atau rock. Kan begitu aja. Dinikmati aja. Ya. Jadi kalau semuanya kita nikmati enak. Iya. Karena kalau istri sampean biasanya ngomel, terus satu hari nggak ngomel itu kan ada pertanyaan, ada apa ini? Baterainya habis, dicas, Pak. Ya. Jadi prinsipnya orang beriman itu di balik ada masalah, di situ ada kesempatan beramal soleh. Ada orang sakit, itu amal soleh, Pak. Dia sakit, dia bersabar. Yang sehat menjenguk jadi amal soleh. Yang sakit bersabar jadi amal soleh, yang sehat menjenguk jadi amal soleh. Berarti pantas nggak, Pak, kita mengeluh? Halo? Kalau mengeluh itu, Pak, manusiawi, Pak. Ya. Tapi nggak boleh mengeluh terus. Karena antara yang kita dapatkan berupa nikmat kesenangan dan nikmat berupa ujian yang tidak menyenangkan kita, masih banyak mana, Pak? Bu? Banyak mana? Yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Ternyata masih banyak menyenangkan. Kita sehat 35 tahun, sakit 3 hari. Apa yang kita ingat? 3 harinya, Pak. Yang 35 tahunnya hilang. Lah itulah yang disebut kufur nikmat. Oke. Kita punya uang 10 juta, hilang 1 juta. Mana, Pak, Bu, yang kita ingat? Halo? Jenengan punya uang nih 10 juta, salah taruh, atau 1 juta hilang, nggak tahu kemana. Oh, diambil tuyul, si usum tuyul saya kira. Yang jenengan ingat yang mana, Pak? Dalam? Yang 1 juta, padahal di tangan masih ada 9 juta loh. Ngapain 9 juta yang tidak diingat, kok yang diingat yang hilang? Nah itulah, ini yang membuat kita hanya kurang syukur. Ya, sampai yang sehat 5 tahun, sakit 5 hari, ingat yang alhamdulillah saya sehat, saya sakit baru 5 hari, alhamdulillah. Tapi itu kan jarang, Pak, yang orang seperti itu. Ya Allah, apa dosaku ya Allah? Aku iki wis salat enggak pernah tertinggal berjamaah. Puasa Senin Kamis, pengemis datang selalu saya beri. Wah, aku saya diuji sakit. Yang diuji itu, Pak, Bu, yang sekolah, yang beriman. Yang tidak sekolah itu nggak ada ujiannya. Senin besok anak-anak ujian, oke? Ya, Mas apa? Ya, Mas ya, ya, Mas Erwin. Anak sekolah, saya juga besok sekolah di ujian anak. Ustadz, kis-kisnya apa, Ustadz? Tak kirim kis-kisnya, kirim soalnya ini soal latihan, pelajari di rumah. Kenapa? Hari Senin ujian. Materinya apa? Al-Islam, bahasa Arab, kemuhammadian. Pelajari itu. Ustadz, keluar semua, pelajari itu. Bagaimana tuh? Tak kongkon. Belajar. Kamu nggak belajar, urusanmu. Nilai saya menentukan, kan begitu. Siapa yang diuji? Yang sekolah. Dalam konteks kehidupan beragama, siapa yang diuji? Yang beriman. Yang tidak beriman, ngapain diuji? Oh, nggak sekolah kok diuji. Berarti gurunya kurang kerjaan itu.
Ya. Yang mau naik kelas siapa? Yang sekolah. Nah, kita mau dinaikkan kelasnya oleh Allah, tentunya diuji dulu. Masa nggak ada ujian sampai langsung naik kelas? Ujian itu satu berupa kenikmatan yang sesungguhnya disenangi oleh semua manusia, termasuk yang ngomong, senang itu kenikmatan. Yang kedua, ujian berupa ketidaknyamanan, ketidaknikmatan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak semua orang menyenangi, padahal di balik ketidaksenangan itu ada nilai amal soleh. Di balik kenyamanan hidup itu, di balik kebahagiaan itu, di balik kesehatan, di balik kesenangan itu juga ada kenikmatan. Nah, tergantung bagaimana kita merespon. Nah, kalau kita kembali Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita ini nggak punya apa-apa. Makanya kalau kita ini punya apa-apa, ya jangan lupa. Kalau kita kehilangan apa-apa juga jangan putus asa. Tukang parkir itu loh Pak Bu, Bemo masuk, pemana Mas? Avanza masuk, pemana merek mobil? Kau nggak hafal ya? Apa Bang? Wuling masuk, BMW masuk. Tapi waktunya parkir selesai, yang punya mobil datang, ya pergi, udah kasih uang parkir 2.000, 5.000. Dia tidak merasa kehilangan. Kenapa? Saya hanya tukang jaga. Nah, berarti kalau jenengan dikasih oleh harta oleh Allah banyak, kemudian suatu saat diambil oleh Allah, ya nggak usah Alhamdulillah, saya dititipi oleh Allah kekayaan 10 tahun. Sekarang Allah ambil lagi untuk diberikan kepada yang lain. Kan begitu. Kalau seperti ini Mbak Bu, hidup kita, ya Allah, nggak ada orang yang angel ya Pak? Angel. Coba dulu tuh Bang, kan belum coba. Nah, itu. Nah, coba. Ya, coba dulu lah. Kalau kita ini hidup senang terus Pak, hidup kita ini nggak seru ceritanya. Oke, nggak seru. Jangan pirsan itu pemain bola itu. Kenapa kalah tapi tetap berlatih. Tetap berlatih pemain bola itu. Indonesia sekarang lawan apa Pak? Mas Edwin, Indonesia. Belum ya. Kemarin lewat Arab Saudi menangnya. Oh, ya. Ya, karena banyak pemainnya bukan pemain asli Indonesia masalahnya itu. Itu ya. Kenapa pemain bola itu selalu berlatih? Karena mereka ingin itu berlatihnya tidak 1-2 jam, berhari-hari. Seharusnya 6 jam naikkan jadi 8 jam. 8 jam kurang naikkan jadi 10 jam. Kurang jadi 12 jam berlatih seharinya itu. Jadi intensitasnya seperti itu. Sama seperti kita ini. Ya, kalau kita ingin dinaikkan oleh Allah kemuliaan kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum, tentu kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang Allah takar sesuai kemampuan kita. Kalau saya diuji oleh Allah dengan kekayaan berlebihan, mungkin saya kufur nikmat. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah Allah hanya beri saya kenikmatan bisa beli sepeda motor. Kalau Allah beri kenikmatan saya berupa harta kemudian bisa beli mobil. Di WA sama Bang Jelonet, Juf, ojolali yang kau bengi ya, mari maghrib Baitul Arqam. Sorry Bang, saya lagi healing di Trawas bersama my family. Ah, gua ya saya bahasa ya. Oh ya, insyaallah siap. Kenapa? Sepeda motor. Ya. Jadi bersyukur itu. Kalau jenengan semuanya anggota DPR Pak, diundang takmir masjid Baitul Arqam ngaji ba'da maghrib, datang. Potong Pak jari saya Pak. Musuh anggota DPR ngaji kayak gini. Ibu-ibu, jenengan itu anggota, istrinya anggota DPR semua, diundang ngaji kayak gini, datang. Datang Bu? Nggak datang, wes jujur itu Bu. Alhamdulillah, jenengan bukan anggota, istrinya anggota DPR. Akhirnya apa? Tidak pamer tas. Kalau jadi anggota DPR kan pamer tas, pamer sepatu, pamer baju, pamer. Bu, sini sebentar Bu. Makanya gini benar. Kan ada yang ingin ditampakkan itu lah. Ya itu. Kalau kita ini dikasih oleh Allah makam di anggota DPR Bu, gelundung. Oke. Maka bersyukurlah kita dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita di kehidupan pada level ini. Bukankah kita langgur di sini? Ada nggak yang pernah kekurangan? Tidak bisa bernapas sehari? Kan nggak ada Pak. Yang tidak makan sehari, mungkin bisa ada. Kalau nggak bisa makan sehari, gampang puasa aja. Sore buka puasa di masjid, insya Allah ada amin gratis. Oke. Jadi kata Allah,
kamu itu dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Wa ja'ala, dan dia Allah menjadikan lakum, bagi kamu semua, as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan mata hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Jadi kita ini oleh Allah itu disuruh bersyukur saja dalam kehidupan. Enggak ada ayat yang menyuruh kita untuk mengeluh, apalagi kufur nikmat, enggak ada, Pak. Disuruh bersyukur. Mana bang kabarnya? Alhamdulillah, saya baru selesai sakit. Itu orang ngaji. Istri, alhamdulillah, istri saya sekarang lagi mohon doanya ya. Yang nggak ngaji ngomong gendeng wiki. Boji Allah dialani alhamdulillah. Ya alhamdulillah toh. Saya bisa berinfak ke dokter. BPJ saya bisa cair. Kalau nggak kan bayar terus itu. Enggak? Sakit nggak sakit tetap bayar BPJS itu. Alhamdulillah, anak saya sakit, masuk rumah sakit pakai BPJS. Mohon doa ya Pak supaya sembuh. Apa itu? Syukur. Ya. Hambut ya kan? Hambut kan? Hambut ya, hambut. Saya ngomong ya hambut Pak. Ya. Jadi hidup ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bersyukur nikmat. Ya. Kenapa orang itu sering ditimpa oleh penyakit fisik yang macam-macam? Jawabannya satu, karena kurang syukur. Punya anak nakal, mengeluh. Loh, anak nakal itu loh, bagian dari amal soleh sampean. Kalau anak sampean taat, kapan sampean nasihati dia? Wes api kok dia nasihati? Kan buang-buang waktu. Lek, mas sholat. Kau lah Pak, sholat lah Lek. Sana bapak lah, sholat lah. Ya Pak. Tapi nggak sholat, kamu nggak sama ibu tuh. Ibu lo lahirkan kamu antara hidup dan mati. Itulah ibumu. Dengan ibumu. Kenapa nggak sholat? Aku lurus Pak. Ya wes. Karena mana? Dakwah lagi. Kalau anak kita diuji oleh Allah, kita diuji oleh Allah dengan anak yang dalam tanda petik nakal menurut bahasa kita, itu sebenarnya adalah sekali lagi tadi peluang amal sholat. Kita bisa nasihati Pak. Kita bisa nasihati. Istri kita dablek, metu omah nggak mau jilbaban, itu amal soleh buat kita juga Pak. Kandani. Sampai kalau cinta betul sama saya sebagai suamimu, ayo bantu saya supaya saya ditanya oleh Allah bisa jawab. Apa? Nang pasar pakai jilbab. Aku nggak srek Pak. Kenapa nggak srek? Ayolah bantu saya lah. Ini kamu cinta suami. Ayo, Pak. Belum bisa. Kena di mana? Ya. Tapi yang sudah jilbaban, ya ojo goda. Waktu pura-pura lupa diri ke pasar nggak pakai jilbab. Papa itu lupa rambutnya aneh-aneh itu. Kenapa? Merah, putih, biru, kuning, hijau. Oh iya, itu Bu Ceri. Siapa? Bule cat sendiri. Nah, namanya Bu Ceri itu. Ternyata dulu jilbaban, kemudian nggak tahu tergoda dari mana dia berubah. Nah, itu. Jadi la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ya. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu bukan untuk mengisi daftar menu kehidupan kita ini dengan keluhan, bukan pula dengan daftar kurang syukur atau kufur nikmat, kufur. Dan puncak dari rasa syukur kita kepada Allah itu adalah, sekali lagi saya sampaikan, puncak rasa syukur kita kepada Allah itu adalah bagaimana komitmen kita menjaga sholat 5 waktu. Kata Nabi di hadis yang agak panjang itu, pada tubuh manusia itu ada 360 sendi. Jadi kita ini nggak tahu, ada dokternya, saya nggak paham itu sendi itu. Iya. Di tubuh kita ini Bapak Ibu, kata Nabi itu ada 360 sendi. Dan itu cukup dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Tanda syukur atas 360 sendi itu loh, kata Nabi, cukup dibayar dengan sodakoh yang berbentuk 2 rakaat sholat duha setiap hari. Tapi kan tidak semua orang bisa Pak. Itu baru syukur berupa sendi Pak, belum berupa darah. Berapa liter Kang Erwin darah kita itu? Nah,
Nah, itu orang biologi tahu. Orang bukan orang biologi kan raba-raba aja. Berapa volume otak kita itu? Ada berapa jaringan di otak kita itu? Jadi kita 360 sendi itu kata Allah cukup, kata Nabi Muhammad cukup dibayar dengan istiqomah menjaga sholat 2 rakaat setiap hari. Tapi ini aja tidak semua orang bisa. Apalagi yang lain. Berapa harga mata kita? Berapa harga jantung kita itu? Ada orang saking kayanya Pak, itu pasang cincin Pak, bukan di tangan Pak, di jantung. Pasang ring. Ring kan cincin ya. Nah, ya. Saya kemarin ketemu sama jamaah di daerah mana? Kapas Madia. Mau salam, assalamualaikum, salam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah saya sehat. Saya ini Ustadz kelihatan sehat Pak, tapi di jantung saya ada 3 cincin dalam hati saya. Loh, biasa cincin pasang di tangan ya, ini pasang di jantung. Kaya sekali sampean Pak dalam hati saya Pak. Saking kayanya tuh Pak, cincin dipasang di jantung. Ring itu berapa Pak harga operasi ring itu? Bisa dibayar Pak harga jantung kita, ginjal kita itu, empedu kita itu, paru-paru kita itu, berapa harganya? Nggak bisa dibayar. Allah hanya nyindir, inna a'toina kal kautsar, sungguh kami kata Allah telah memberi kepada kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbik, maka tegakkanlah salat yang 5 waktu. Sehari 5 kali saja Bapak Ibu. Wahai Jufri, sehari 5 kali. Jangan dibikin 5 hari sekali. Nggih. Mana seminggu pisan Jumatan tok. Teko terlambat Pak. Pojok belakang, sandaran lagi di bawah AC. Ya wassalamualaikum. 5 hari sekali, bukan sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Kenapa? Tadi loh, karena kita setiap hari menikmati, setiap detik itu kita menikmati nikmat Allah itu loh. Bagaimana cara bersyukurnya? Kalau yang 360 sendi tadi itu dibayar dengan sholat 2, yang lainnya nggak usah macam-macam, jaga 5 waktu. Dan kemanfaatan 5 waktunya itu bukan untuk Allah, untuk kita, ya, untuk kita. Tadi imam kita baca surat Maryam ya. Saya cek itu, saya penasaran. Ada ayat yang berbunyi Maryam 30 berapa Mas? Mulai dari ayat berapa tadi? Wa barram bi walidati itu 31 ya nggak salah itu. Jadi ini kan cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kata Nabi Isa, qala inni Abdullah. Kata Nabi Isa, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah telah memberi saya kitab namanya Injil. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan saya nabiyan. Jadi Isa itu ngaku dia tuh nabi. Bukan tuh Tuhan. Nah, Isa aja ngaku jadi nabi. Tapi ini kan versi Quran, Pak. Versi Bible lain lagi ceritanya. Kenapa? Udah ada campur tangan manusia. Di karang-karang Isa itu anak Tuhan. Kapan Tuhan nikah? Siapa kawannya? Kan panjang lagi itu. Di Quran mengatakan wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku ini seorang nabi. Terus wa ja'alani mubarakan, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausani, dan Allah berwasiat kepadaku bis shalah, jaga salat. Jadi perintah salat itu Bapak Ibu tidak hanya di zaman Nabi Muhammad, dari Nabi Adam hatta Nabi Isa pun Allah berwasiat, Isa kamu tuh hamba nabiku. Tugas kamu apa? Saya wasiat 1, salat. Yang beda hanya tata cara sholatnya yang berbeda. Tapi perintah sholatnya, perintah beribadahnya, perintah menyembah Allahnya tetap ada. Nabi Isa itu. Nabi Isa itu diperintah oleh Allah untuk sholat. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku ini
berkah di mana saja aku berada, dengan catatan wa awsani bis shalah, kalau aku mampu menjaga wasiatnya Allah. Apa itu? Tegakkan salat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keberkahan dari Allah dalam hidup, jangan, nggak usah macam-macam, nggak usah cari perkara-perkara yang aneh-aneh. Salat. Ada orang yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, apa? Yoga. Kayak opo? Tangi bengi Pak, mandi tahajud, itu yoganya Islam. Ingin ketenangan jiwa, subhanallah, subhanallah. Dikir, tapi dikir yang dengan penjiwaan Allah. Dikir apa kayaknya Pak? Tangannya ini tapi kepalanya tolak-tolak. Sebenarnya apa ya Mas? Dikir aku. Oh ngono. Ya menjiwailah. Subhanallah, Maha suci Allah. Dibayangkan, dijiwai, dimaknai. Alhamdulillah, segala puji Pak. Bayangkan nikmat-nikmat Allah itu, supaya menikmati loh. Itu yoganya kita Pak. Yoga bayar mahal-mahal jadi musyrik Pak. Ya. Ingin ketenangan, Gunung Kidul, Gunung Kawi. Berapa transportasinya itu Pak? Berapa Bang? Gunung Kawi. Itu kan plusnya Pak. Intinya cari ketenangan. Apa? Nunggu daun jatuh. Oh, dikasih akal sama Allah loh, nggak difungsikan itu. Ini Al-Quran sudah ngomong. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, ya, salat. Sederhana, tidak butuh biaya. Sarung satu, baju satu, udah selesai. Wudu gratis, masjid gratis. Ada nggak masjid yang kasih catatan, barang siapa yang sholat di masjid ini siapa uang infak minimal 50.000? Enggak ada kan? Nah, ponten itu. Cuma masjid pintar takmirnya. Tulisan kasih tulisan aja. Kalau yang sudah ngaji nyambung itu. Sudahkah Anda berinfak hari ini? Itu aja. Kalau yang ngaji tersinggung itu, ya kudu infak gitu. Kenapa? Aku main kayak banyu. Ini kalau saya nggak kasih info terus takmir bayar air pakai di mana ya? Takmir masjid nggak punya badan usaha yang menghasilkan uang. Oh ya, saya bantu. Kan kembali manfaatnya untuk kita. Jadi salat itu Bapak Ibu wujud syukur kita kepada Allah. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Sering saya sampaikan, ketika jenengan masuk masjid ada doa yang jenengan bacakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Apa yang kita minta Bapak Ibu jamaah? Rahmat Allah. Berarti selama jenengan di sini, jenengan semuanya termasuk saya insyaallah akan dirahmati oleh Allah. Selama di masjid. Oh, keluar masjid di depan pintu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Masuk minta rahmat, pulang minta kebaikan. Berarti ada berapa energi positif yang kita bawa nanti dari masjid? 2. Energi berkah dan energi kebaikan. Ini kita bawa sampai ke rumah kita. Masuk rumah, assalamualaikum. Yang di rumah jawab waalaikumsalam. Jadi rahmat, kebaikan dan berkah yang kita cari di masjid itu Pak, nanti kita bawa pulang ke rumah kita. Nggih. Coba kita bayangkan, kalau ini energi ini semua warga, semua muslim yang ada di sekitar Masjid Baitul Haram semuanya datang ke masjid, berapa banyak energi positif berupa rahmat dan kebaikan yang bisa dibawa ke rumah. Kemudian rumah ini mengandung berkah dan kebaikan. Rumah ini mengandung berkah dan kebaikan. Rumah ini mengandung berkah dan kebaikan. Rumah sana mengandung berkah dan kebaikan. Rumah yang itu mengandung berkah dan kebaikan. Kalau sudah seperti itu, berarti semua warga yang ada di situ akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Inilah kemudian yang digambarkan oleh Allah dengan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Seandainya penduduk sebuah negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, Allah janji lafatahna alaihim barakat, sungguh kami akan buka untuk mereka keberkahan. Dari mana? Minas sama, langit.
Dari mana? Wal ard, bumi. Sing dawuh Allah, yang ngomong Allah. Masa kita nggak percaya? Pak Prabowo ngomong nanti ada susu gratis. Wah, kita percaya ya. Makanya bila menang toh. Anies ngomong perubahan, nggak payu. Kenapa? Rakyat Indonesia ini senang makan, bukan senang mikir. Maka angel, Pak Prabowo yang menang. Dulu aja. Jangan-jangan susunya susu utang juga. Jadi gampang. Kalau kita ingin bangsa ini sejahtera, ya, bukan dikasih makan gratis, bukan. Rakyat ini disuruh untuk sholat. Hasil survei Bapak Ibu yang saya dapatkan itu di tahun 2019, ini survei 5 tahun yang lalu. Dari 285 juta rakyat Indonesia, itu diperkirakan yang beragama Islam itu 200 juta. Dari 200 juta itu Bapak Ibu, disurvei yang sholat dengan berbagai macam variasi. Ada yang berjamaah 5 waktu, ada yang berjamaah tapi tidak 5 waktu, ada yang 5 waktu tapi tidak berjamaah, ada yang kadang-kadang sholat, ada yang kadang-kadang sholat, ada yang sehari 5 kali, ada 5 hari sekali. Itu 38,9%. Bapak Ibu, dari 200 rakyat Indonesia itu yang disurvei, yang sholat dengan berbagai macam variasi itu, yang tadi itu variasinya, yang ada yang istiqomah 5 waktu di masjid, ada yang 5 waktu tapi tidak di masjid, ada yang seharinya 3 waktu, ada yang seharinya 2 waktu, ada yang saat sempat-sempatnya, kadang-kadang ada yang 5 hari sekali. Itu 38,9%. Kalau pakai takaran yang lebih ketat lagi Pak, itu yang 5 waktu berjamaah di masjid, ya tambah kecil Pak. Bayangkan, dari 200 juta rakyat Indonesia yang beragama Islam itu, yang sholat hanya 38,9%. Kalau diangkakan, itu kurang lebih 77.800.000 orang. Berarti yang 61,1% itu tidak sholat. Ya betul Pak. Angel kan disuruh berubah itu. Nah, kalau ini Pak, saya setuju kalau Pak Prabowo itu bikin regulasi, peraturan presiden yang tidak sholat berjamaah di masjid, pentungan. Lah iya. Maaf Pak, saya tanya Pak, yang sholat makan nggak? Minum nggak? Minum. Selesai makan dia ngapain? Kufur sama Allah. Selesai minum dia ngapain? Kufur sama Allah. Nggak mau menyembah Allah. Tapi dia bisa menikmati apa-apa yang layaknya dinikmati oleh orang yang seharusnya orang yang sholat itu yang makan itu orang yang sholat aja. Kenapa? Dia tahu saya ini hamba, tidak punya apa-apa. Wajar kalau saya punya apa-apa, saya ibadah pada Allah. Tanda syukur saya kepada Allah. Loh ini loh, syukur tidak, kufur iya, tapi dapat makan, tapi dapat bernapas. Tapi itulah Allah. Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya luar biasa. Hambanya kadang-kadang kufur. Nah, ya. Dia buat aturan gitu seharusnya. Ya, laki-laki, ya, perempuan yang sudah balik tidak sholat dihukum. Ya, nanti kena pasal lagi. Ya, apa pasal apa itu? Hak asasi. Nah, HAM itu bisa jadi iblis itu Pak. Ya. Mas ramai kan guru siapa? Supriyati ya. Yang di mana? Sulawesi itu. Ya. Oh, Supriyani. Ya. Saya tuh ngomong sama wali murid, Pak, Bu, kalau anak jenengan salah, boleh nggak saya jibit? Boleh. Kalau anak jenengan tidak sholat, boleh nggak saya pukul? Saya ngomong itu di awal semester, ketika orientasi awal. Ini penting Pak. Masuk kelas, siapa entah yang tidak sholat subuh? Saya nampak kesiangan, mau jam berapa? Jam 6, turun. Sholat di lapangan, kamu turun ngawasi temanmu. Nah, itu kalau orang tua ngawas kan, wah gurunya membuli muridnya. Ini orang tua Fir'aun ini. Lah anak nggak sholat loh, disuruh oleh gurunya sholat. Tanya gurunya membuli, kena pasal itu pembulian. Saya kira tambah aneh, dikandani api nggak gelem lah. Ini wa ausani bis sholat, dan Allah berwasiat kepada Nabi Isa, tegakkan sholat. Allah berwasiat kepada kita orang tua, suruh anak kita sholat, ingatkan mereka untuk sholat.
Bila perlu, beri hukuman yang mendidik. Kamu hari ini nggak sholat subuh di masjid, sepeda motor, ayah tahan hari ini. Kamu naik bemo ke sekolah, jalan kaki, itu sepeda pancel, naik sepeda pancel. Ya, udah sepeda pancel. Itu bagian dari mendidik anak kita. Ya, supaya dia tahu ya bahwa sholat itu perkara yang penting, bukan yang penting sholat. Ya. Nah, apalagi wasiat Allah kepada Nabi Isa, wa ausani bis shalah waz zakah, zakat, infak. Ini Bapak Ibu, sholat sama infak itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Sholat itulah manifestasi dari hubungan manusia secara vertikal kepada Allah, sedangkan zakat, infak, sedekah itu manifestasi perwujudan dari hubungan manusia secara horizontal dengan sesama. Satu, kita sebagai hamba Allah butuh Allah, tapi kita sebagai makhluk sosial, kita butuh bantuan orang lain. Tadi apa saya katakan tadi? Saya ini bisa ceramah karena ada yang mendengar. Dokter itu Pak Bu bisa hebat karena ada orang sakit. Makanya mungkin doanya Pak dokter itu, ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada pasien datang ya Allah. Enggak ya Pak? Betul ini, serius. Kalau ada pasien, ya happy aja dokter. Jadi dokter itu doanya ekstrim, mudah-mudahan ada yang sakit. Enggak Pak? Nah, jenengan berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad ya Allah. Beri saya kesehatan ya Allah. Wa afiatan fil jasadi wa afiatan fil, beri saya kesehatan badan ya Allah. Jenengan berdoa minta kesehatan, tapi dokter berdoa supaya sampean sakit. Ya terserah Allah. Bisa menikah sakit supaya sampean bisa berinfak ke dokter. Sampean ke dokter supaya dokter bisa beramal soalnya Pak, ini obat Pak ya, diminum Pak. Jangan lupa sebelum minum baca bismillah Pak ya. Sabar, banyak zikir Pak ya. Itu dokter yang lulusan Muhammadiyah Pak. Yang bukan lulusan Muhammadiyah lain lagi Pak. Pak, ini obat diminum. Pagi minum, ini minum Pak, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Kok semua enggak boleh dimakan? Kenapa? Kebanyakan makan enak. Orang-orang zaman dulu sakit kenapa? Karena kurang makan. Dokternya beda. Pak, obatnya diminum Pak, habis Pak ya. Kemudian Bapak makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Semuanya boleh makan. Dokter zaman dulu. Zaman sekarang, obatnya dihabisin Pak ya. Habiskan obatnya Pak. Ini Pak, antibiotik Pak, harus habis. Tapi Bapak tidak boleh makan ini. Bapak juga tidak boleh makan ini. Bapak tidak boleh makan ini. Terus, ini Pak, boleh apa? Tahu direbus. Singkong direbus. Tempe rebus, sambal enggak boleh pakai garam. Koyok Pak. Oh, sing enak garam itu Pak. Enggak Pak? Lah itu. Makanya bersyukur. Gimana caranya? Zakat, infak. Pak, sedekah itu kata Nabi itu menolak bala. Mendatangkan rahmat, menolak bala. Kan enak Pak itu. Sudah ada apa kan? Rumusannya sudah ada itu. Sudah ada petunjuknya. Kita nggak usah cari petunjuk yang lain, es ono kok. Apa? Lakoni ae. Kalau nggak bisa setiap 5 waktu, minimal subuh lah. Minimal subuh. Nggak usah banyak-banyak Bu. 5.000 aja. Masa 5.000 nggak bisa? 5.000 satu bulan 150.000. Kalikan 10 orang 1.500.000. 5.000 bisa apa Mas Erwin? Pentol bakso itu. Atau bulat digoreng dadakan itu ya. Jadi apa? Lo kan saya yakin Pak, sampai duhur nggak mungkin infak, asar nggak mungkin. Paling banter apa? Cari keberkahan di waktu subuh. Ambil subuh aja nggak apa-apa lah. Plus Jumat bapak-bapak. Ibu mau nitip, Pak, Jumatannya titip Pak, titip kalau maksudnya pertanyaan Pak, karena saya nggak Jumatan, nggak apa-apa. Dari seharusnya 5.000 jenengan masukkan 10.000, satu untuk jenengan, satu untuk istri jenengan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada hari yang berlalu tanpa kita sempat infak. Kenapa? Ini wasiat Allah kepada Nabi Isa, sekaligus wasiat kepada kita. Kalau ingin mulia, ingin barokah, satu, salat.
Jaga hubungan vertikal kita dengan Allah. Jaga wes. Sehari 5 kali, jangan berubah. Yang kedua, horizontal dengan sama manusia. Zakat itu konsepnya. Rinciannya, infak, sedekah dijadikan sebagai bagian dari lifestyle kita, gaya hidup kita. Ojo shopping. Apa gaya hobimu? Shopping, Pak. Shopping ping. Ya. Tapi apa? Infak sedekah jadi gaya hidup kita. Ya. Setiap subuh minimal 5.000. Alhamdulillah kalau ada 10.000. Alhamdulillah kalau 50.000. Alhamdulillah kalau 100.000. Tapi minimal tadi 5.000. Senin 5.000. Kalau sudah 30 hari kan sudah kelihatan 150.000. Satu bulan kita sudah berinfak 150.000. Itu apa? Itu haknya Allah. Itu haknya orang-orang yang perlu dibantu. 10 bulan sudah 1.500.000. Nggak sadar Pak? Sehari 5.000 konsisten setiap subuh. 10 bulan sudah sampean sudah nabung, sudah titip di rekening akhirat sampean 1.500.000. Kalau saat ini diminta sama Tamir, Bu siapkan 1.500.000, ya nggak mungkin keluar Bu. Mana ibu-ibu, titik komanya panjang itu 1.500.000. Panjang ceritanya. Biar coba dicicil 500, 5.000, 1 tahun akan terkumpul. Jadi petunjuk untuk kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah, ya, itu sudah Allah siapkan. Sampai kapan kita ini menjaga salat dan menjaga infak sedekah? Madumtu hayya, selama kita hidup. Berarti tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah untuk mentaati Allah itu sepanjang kita hidup. Kalau sudah mati, selesai. Ustadz, saya mau berkurban atas nama papa saya. Cek, papamu di mana? Udah mati. Ya nggak usah, sampai berkurban saja atas nama jenengan sama keluarga. Nanti papa mamamu yang sudah itu dapat pahala. Kenapa? Sampai anak yang soleh. Adan. Isa. Ya udah, sudah Isa ya, selesai. Sudah Isa. Itu kan kode kerasnya ya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ya. Kita lahir tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Allah kemudian memberi kita banyak kenikmatan, ayo bersyukur. Dan wujud syukur itu satu, sholat dijaga sehari 5 kali. Yang kedua, perbanyak infak dan sedekah supaya hidup kita mendapatkan mubarakan ainama kuntu, akan mendapatkan keberkahan di mana saja kita berada. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dan kurang pantasnya tutur bahasa saya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.